الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Puji serta syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan mengucapkan alhamdulillah serta melaksanakan dengan segala anggota badan kita. Selanjutnya salat serta salam selalu kita panjatkan ke pangkuan Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah yang benar, yaitu agama Islam. Berikutnya kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya sekalian. Yang ulun tuan hormati, gure-gure ulun tuan yang berhadir, sidang jemaah Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam mengisi ceramah atau mau'izah getanya Pak Rojo, khatib ingin menyampaikan sedikit, mudah-mudahan menjadi pelajaran atau menjadi ulangan bagi khatib pribadi atau kepada kaum muslimin sekalian. Oleh Ahmad Rafi Al-Usmani di dalam kitabnya, yaitu kitab Makkah dan Madinah, beliau mengutarakan bahwa pada suatu hari Abu Ishaq, seorang ulama sufi yang berada di Basrah atau yang lebih dikenal dengan Ibrahim bin Adham, beliau berjalan di pasar di kota Basrah. Datang orang-orang masyarakat di kota Basrah pada waktu itu dan bertanya kepada Abu Ishaq ada beberapa hal. Wahai Abu Ishaq, kami selalu berdoa kepada Allah, tetapi menurut hemat kami, menurut ingat kami, betapa banyak doa yang telah kami panjatkan kepada Allah, mungkin belum satu pun doa kami yang diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai guru kami Abu Ishaq, coba Anda jelaskan apa penyebab sehingga
doa-doa kami tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyokeh yang akan kita bahas bacut bauronyo ada 10 sebab menurut yang diutarakan oleh Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham, mengapa doa-doa kita tidak diterima oleh Allah atau tidak mustajabah. Abu Ishaq menjawab, ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyrati asya. Wahai penduduk Basrah, ketahui olehmu bahwa yang menyebabkan hati kita, hatimu mati, sehingga ketika engkau beribadah, berdoa kepada Allah, Allah tidak akan menerimanya karena kamu berdoa bukan dengan hati tetapi dengan hawa nafsu. Yang pertama, awwaluha araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah zat yang wajibil wujud, yang mawjudnya tidak didahului oleh tiada dan juga tidak diakhiri oleh tiada. Engkau mengenal Allah dengan sangat baik dengan bermacam ilmu-ilmu ma'rifah yang telah engkau pelajari, tetapi engkau tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Taturi Allah tapi hak Allah anda tunaikan. Hak Allah yaitu yang kalian kebebankan kepada katanya umat Islam, orang-orang yang beriman, ada yang merupakan kewajiban, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada juga yang disunatkan, bahkan ada yang mubah. Kadang-kadang beledakun yang sunat, yang wajib katanya Nabi tunaikan. Beledakun yang wajib setiap saat, yang 5 wate kadang-kadang haid dan penuhi setiap saat. Le yang tinggai-tinggai itu adalah penyebab sehingga katanya hati akan mati, dan ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak menerimanya. Oleh karena demikian, maka untuk taudib hati yang pertama, katanya mentaduri Allah dan selalu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa katanya makhluknya adalah milik Allah secara mutlak. Apa yang katanya nikmati, apa yang katanya pakai, apa yang katanya ngui, apa yang katanya jak, apa yang katanya puput, mandum adalah milik Allah secara mutlak. Oleh karena demikian, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat dan kewajiban, maka janganlah kita melalaikannya. Mari kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abu Ishaq menyampaikan kepada penduduk Basrah yang menyebabkan hati akan mati dan doa tidak akan diterima oleh Allah. Qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca setiap hari Al-Quranul Karim selaku kitab Allah yang diturunkan kepada kita menjadi pedoman dan menjadi imam untuk
tempat kita mengikutinya, tetapi hanya bacaannya saja. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam kitab tersebut, tidak kita amalkan. Tidak kita mengamalkannya, hanya ada puput. Al-Quran dia kebahan bacaan mental. Untuk bacaan perlombaan ikut MTQ dan lain-lain sebagainya, bahkan dia kebahan hafalan. Kitanya bangga, anak lu kayak apa Quran 30 ju, anak lu ke 20 dan lain sebagainya. Tetapi di dalam keseharian kita, Al-Quran adalah menjadi pajangan saja, menjadi cuma bahan hiasan mulut saja. Tetapi apa yang terkandung di dalam Al-Quran tidak diamalkan. Hanya katanya puput, apa yang gayu dalam Al-Quran, hanya katanya amalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran, apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, apa yang getam dalam Al-Quran, hanya katanya amalkan dalam keseharian udip katanya. Itulah yang menyebabkan perkara yang kedua, yang menyebabkan hati katanya mati, dan Allah tidak akan menerima doa-doa yang katanya melaki kepada Allah. Yang ketiga, Abu Ishaq meneruskan, yaitu ada'aitum hubban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Yang kelih Abu Ishaq, engkau mengaku mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengagung-agungkan beliau sebagai nabi yang terafdal daripada segala nabi-nabi, dan katanya mengakui setiap hari bahawa beliau adalah utusan Allah kepada katanya, dan mengaku katanya cinta kepada Rasul. Setiap saatnya pelam pakai katro bulan-bulan mengkarat-karat katanya tak atur rencana untuk tak pegat acara memperingati lahirnya Nabi. Itu sebagai bukti pertanda bahawa kita cinta kepada Nabi. Tetapi Ibrahim bin Adham mengatakan, engkau mengaku mencintai Rasul, engkau mengaku mencintai Nabi, tetapi segala sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi engkau tidak mengikutinya, engkau tidak mengamalkannya. Apa yang diyu oleh Nabi, ada puput. Bersih lagi kirim surat dari Bupati Riun, dari Presiden katanya. Di poro suratnya tak usuk-usuk, tak baca-baca, tak kubah lamari, tak bau minyak wangi. Ya, padahal yang gelake dalam suratnya, kirim surat yang katanya gelake tak bau petak tanah untuk berpegat kantor jamaah atau kantor besi. Yang teruk Pak utusan dari Presiden yang nato surat baru nato tiban, alhamdulillah surat yang don kirimnya don baca setiap hari, bahkan don lipat don pasal lamari don buh minyak wangi. Teman dan tepu puasa dalam suratnya don tepu putra berah minta tanah mesti rantai tepu don buka kantor tanah yang mintanya dan minta yang kalau ya. Jadi katanya tak hafal hadis, tak hafal ayat, berbagai macam ayat Al-Quran tak hafal. Itu bukan salah, itu menjadi ibadah. Tak hafal hadis-hadis Rasulullah pun salah, hana bahkan dianjurkan menjadi ibadah.
Yang salah di mana? Berapa banyak ilmu yang telah kita ketahui, ayat-ayat Al-Quran yang telah kita pelajari, hadis-hadis Nabi yang telah kita baca dan mengerti segala isi kandungannya, tetapi tidak kita amalkan dalam hidup katanya siuro. Mana ada buku pegah lagi orang pula jadi bak meja kopi tapi wate-wate dah ya, jadi geroi udun geroi tanya menasih. Maka kami mengajak, khatib mengajak kepada kita sekalian, marilah kita menggemarkan diri untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai bukti bahawa kita cinta kepadanya dan untuk tapudip hati kitanya yang telah mati. Selanjutnya yang keempat, Abu Ishaq mengatakan, ada'aitum adawata syaitan wa wafiqtumuhu. Engkau mengaku, engkau berdakwah atau engkau mengatakan bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Gudanya kata mengaku sabi-sabi bahawa kebit-kebit syaitan yang adalah musuh gudanya manusia anak Adam. Padahal dalam keseharian wa wafaqtumuhu, dalam keseharian kita selalu mengawani syaitan, kita selalu mengikuti syaitan. Jalan-jalan syaitan sabi-sabi tip saat tak ikuti. Padahal kita ada mengaku bahawa syaitan yang adalah musuh tanya, tetapi tip uro tip saat but-but yang diajak oleh syaitan tip uro dah puput, tip saat dah puput, kan malah tak pujiu apa yang diajak oleh syaitan. Kata mengan musuh, tamu doa tak pegah doa tanya lonyo musuh dengan iblis, musuh dengan syaitan. Kan cuma kamu nek kamu jamun Nabiullah Adam adalah kamu musuh dengan iblis dengan syaitan. Tetapi tip urut tip saat katanya buat iblis dan buat syaitan selalu kita kerjakan. Itulah yang menyebabkan sehingga doa-doa katanya apa yang dah panjat dan melaki urungan malam, ayat dan melaki kedua yang melaki bahawa urung-urung yang dianggap urung yang mustajabah doa, tetapi Allah belum juga menerima mengabulkan doa-doa katanya. Apa penyebabnya? Itulah katanya tak mengaku roh tak memusuh dengan syaitan, tetapi perbuatan-perbuatan syaitan selalu katanya kerjakan, hana katanya tinggalkan. Selanjutnya yang kelima, Abu Ishaq mengatakan penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang, qultum nuhibbul jannata walam ta'malu laha. Engkau mengatakan bahawa engkau sangat cinta kepada surga dan sangat ingin untuk menjadi penghuni surga, bahkan selalu merindukan surga, tetapi dalam keseharian perbuatanmu tidak ada yang mengarah kepada perbuatan penghuni surga. Ya, lagi nekun dalam sabuh pepatah, tamsi kapai di atas bukit, cukup bersakit kenan dekai, menyontan amai panena mungkin kedanyo akan dimasukkan ke dalam surga. Lagi
danyo tak pegat kapai atih li yang hal yang mustahil. Kedanyo buat si uro-uro buat yang tidak mengarah, yang tidak menjurus kepada buat-buat urang asal surga, tapi ti uro ti malam dalam doa, ya Allah wa adkhil jannata wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Pertama kamu ya Allah dalam surga beserta orang-orang yang beruntung. Tetapi kedanyo dalam seharian kedanyo buat danyo amal kedanyo bukan mempersiapkan untuk menjadi amal-amal yang akan memasukkan kedanyo ke dalam surga, yang akan membawa kedanyo ke dalam surga, malah buat yang kedanyo kerjakan adalah buat-buat urung penghuni neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih kitanya umur yang panjang dan lebih hidayah serta taufik kitanya. Apa yang khatib sampaikan buno yaitu beberapa hal yang dapat ditolak doa oleh Allah, nasib luhuh perkara yang ditolak yang diterima doa tanya menurut disampaikan oleh seorang ulama sufi Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham yang uronyo kali khatib sampaikan yaitu 5 perkara. Mudah-mudahan yang 5-nya baiklah roh kedanyo dalam hal yang demikian, tetapi beruhlah kedanyo di dalam hal yang sebaliknya, karena doa adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah utak daripada segala ibadat. Mamnya doa, kalau dalam doa hang terima ku teman dalam pulau. Dalam sembahyang kita berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampun dosa lun, warhamni, sayang kelun, wajburni, nutup segala aib lun, warfa'ni, angkat derajat lun, dan lain-lain sebagainya. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa, tapi hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya kitanya. Oleh karena demikian, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kitanya menjaga urung-urung yang selalu hudib hati, sehingga dengan hati yang hudib maka ketika kita beribadat memanjatkan doa kepada Allah, Allah akan menerima segala doa-doa yang kita ibadah, yang kita panjatkan. Adapun doanya yang langsung diterima oleh Allah dan langsung dibalas. Dan ada juga doa yang kita panjatkan anak diterima oleh Allah tapi ditunda. Nabiullah Adam muribetun mendoa kepada Allah baru terima. Nabi Ibrahim yaitu 86 tahun ini doa baru terima. Kitanya dalam doa berkelam dalam doa bengahnya kata laki hana lebih ya Allah. Oleh karena demikian perlu kesabaran. Ada yang doa yang laki tapi hana gebi yang laginya dengan doa yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hamba-Nya. Berdoa bertanya, bahkan bertanya lepujian oleh Allah, lepudip bertanya, lebih nikmat bertanya oleh Allah, dan atu bertanya segala seluk beluk bertanya mandum berdoa oleh Allah. Oleh karena demikian, bertanya ketika apa yang lebih oleh Allah benar dalam hati bertanya rasa ridha terhadap apa yang kena Nabi oleh Allah kegadanya, apa yang kena Nabi-Nya menyoyangi yang terbaik kegadanya, menyoyangi yang bro, baik dapandang dari segi bro, tapi dapandang dari segi urumbi, kadang apa kena lebih hikmah di balik yang demikian. Mudah-mudahan katanya menjadilah orang yang selalu berdoa kepada Allah dan selalu berusaha untuk menjadi orang-orang
yang diterima doanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم أهل بيتنا وأهل بلادنا وسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد